قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu angin pastene wajib opo al maktubatu salat fardu ai sholawatu tegesi piro-piro salat al khamsu kang limo ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam. Jadi salat fardu alias atau salat 5 waktu ini diwajibkan pada setiap orang Islam, baik itu orang Islam laki-laki ataupun perempuan, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, baik itu tua ataupun muda, diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Bahkan dalam keadaan genting, dalam keadaan suasana yang menggentingkan seperti peperangan, tetap diwajibkan sholat. Jadi kedudukan sholat ini di dalam agama atau di hadapan Allah sangat luar biasa. Kenapa? Sholat ini berbeda dengan rukun Islam yang lain seperti haji. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji lewat ayat. Allah mewajibkan puasa lewat ayat. Allah mewajibkan zakat lewat ayat. Tapi Allah mewajibkan sholat 5 waktu ini melalui proses kepada Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk Isra dari kota Mekah ke negara Palestina, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dipanggil ke langit ke-7 yaitu Sidratul Muntaha, baru diwajibkan melakukan sholat. Maka dalam hal sholat tidak ada toleran. Dalam keadaan apapun tetap diwajibkan sholat. Berbeda dengan rukun Islam yang lain. Kita tidak mampu melakukan haji, ya maka tidak wajib melakukan haji. Kita tidak mampu zakat, ya maka tidak wajib zakat. Kita tidak mampu berpuasa seperti orang yang sudah tua renta, yang apabila memaksakan diri untuk berpuasa maka dikhawatirkan keselamatannya, maka tidak wajib sholat, maka tidak wajib puasa. Tapi untuk sholat dalam keadaan apapun itu tetap diwajibkan, walaupun jangankan sakit, dalam keadaan perang itu masih diwajibkan sholat. Nah, ini kedudukan sholat ini di dalam agama sangat luar biasa. Mukallafin yang mukallaf, jadi orang muslim yang mukallaf, ini yang wajib melakukan sholat. Kalau tidak mukallaf ya tidak wajib. Apa mukallaf itu? Mukallaf itu sendiri yang dinamakan mukallaf. Jadi mukallaf ini diambil atau berupa isim maf'ul dari fi'il madhi yang kallafa, yang mana arti kallafa ini adalah membebani. Kalau kallafa maka isim maf'ulnya itu mukallaf, yang mana artinya orang yang dibebani. Itu kalau diartikan secara bahasa. Kalau mukallaf secara syara,
orang yang mampu dibebani di dalam hukum Allah, baik itu perintahnya atau larangannya. Itu namanya mukallaf menurut syara. Jadi orang yang mampu dibebani perintah Allah, baik itu larangan, baik itu perintah atau larangan. Baik itu berupa perintah Allah atau larangan Allah. Nah, itu dinamakan mukallaf. Kalau tidak mampu, ya tidak dinamakan mukallaf. Jadi mukallaf ini mencakup dua, yaitu al-aqlu dan al-fahmu. Mempunyai akal yang sempurna dan mempunyai kefahaman atau kefahaman yang sempurna. Kalau tidak mempunyai akal sempurna, maka tidak dinamakan mukallaf. Walaupun ada orang ya sudah dewasa umur 30 tahun, tapi akalnya tidak sempurna, ya maka tidak dinamakan mukallaf. Seperti halnya orang gila. Nah, orang gila ini tidak mukallaf. Artinya tidak diwajibkan melakukan sholat. Jadi kalau akalnya itu tidak sempurna, maka itu tidak dinamakan mukallaf. Seperti orang gila atau orang tidur. Makanya ya, kalau ada orang tidur, dia meyakini dengan tidurnya itu dia yakin akan bangun subuh. Semisal ada orang tidur pukul 9 malam, dan dia yakin subuh nanti bisa bangun, karena memang kebiasaannya seperti itu. Ternyata di suatu ketika orang yang biasa tidur pukul 9 bangun subuh, ternyata sampai pukul 7 pagi masih belum bangun. Apakah ini dianggap berdosa karena meninggalkan sholat subuh? Tidak, karena itu dihukumi tidak berakal, alias tidak mukallaf. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna di waktu tidur. Ini tidak dihukumi berdosa karena tidak sempurna. Tapi kalau ada orang tidur pukul 3 malam, mulai dari Isya sampai pukul 3 ini digunakan untuk bergadang, akhirnya tidur, tapi di dalam hatinya yakin bahwasanya kalau tidur pukul 3 sudah pasti tidak bisa melakukan sholat subuh, alias pasti kesiangan. Dia kerjakan, akhirnya kesiangan. Lah, kalau kasusnya semacam ini, maka ini dihukumi berdosa. Dihukumi berdosa, alias dihukumi tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Karena di dalam hatinya mempunyai keyakinan bahwasanya kalau tidur ini sudah pasti tidak bisa melakukan sholat subuh, alias kesiangan. Jadi kedudukan orang tidur yang dihukumi tidak mukallaf, seperti contoh yang di awal itu. Jadi akal tidak sempurna dan kefahamannya juga tidak sempurna, seperti anak kecil. Anak kecil ini kan kefahamannya masih belum sempurna. Membedakan uang pun masih belum bisa. 100.000 dengan 50.000 tidak bisa membedakan, maka itu tidak dinamakan mukallaf. Kalau tidak dinamakan mukallaf, maka tidak wajib melakukan sholat. Mungkin ini sudah paham ya. Ail baligh,
Ail baligin tegese balig, akilin kang anduweni akal. Yang dimaksud mukallaf yaitu balig. Nah, ini ya. Balig saja belum tentu mukallaf. Tapi kalau mukallaf sudah pasti balig. Ada orang umur 30 gila. Nah, dalam kebiasaannya ini kan sudah balig sudah. Karena lewat umur 15 tahun. Balig, tapi gila ya, tidak dinamakan mukallaf. Tapi kalau mukallaf sudah pasti balig, itu perbedaannya. Lah balig ini ada 3. Ada balig ini bisinin disebabkan umur. Nah, kalau balig bisinin, balig yang disebabkan umur ini umur 15 tahun, baik itu perempuan atau laki-laki. Ada balig bil ihtilam. Balig disebabkan mimpi basah. Umur 10 tahun mimpi basah, mewajibkan mandi besar, maka sejak itu dihukumi balig. Ada balig itu bil haid, disebabkan haid. Balig disebabkan haid. Nah, ini khusus untuk perempuan. Kalau umur 10 tahun dia keluar haid atau umur 9 tahun dia keluar haid, maka itu dihukumi balig sudah. Kalau umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun masih belum keluar haid, setelah umur 15 tahun baru keluar haid, maka sejak itu dihukumi baligh. Atau setelah umur 15 tahun masih belum keluar haid, sampai umur 17 tahun masih belum keluar haid, maka awal balighnya itu dimulai dari umur 15, walaupun masih belum keluar haid. Nah, itu. Jadi baligh ini ada 3, disebabkan umur, disebabkan mimpi basah, dan disebabkan keluarannya haid.